Pemirsa, kasus korupsi menyeret mantan Menteri Komunikasi dan Informatika yang juga politisi Partai Nasdem, Johnny G. Plate. Kasus tersebut menyebabkan kerugian negara lebih dari 8 triliun rupiah. Kasus dugaan korupsi proyek penyediaan menara pemancar atau Base Transceiver Station BTS 4G menyeret mantan Menteri Komunikasi dan Informatika Menkominfo yang juga politisi Partai Nasdem, Johnny G. Plate. Kejaksaan Agung resmi menetapkan Johnny sebagai tersangka dugaan korupsi pada 17 Mei 2023 lalu dan langsung menahan Johnny. Penetapan status tersangka ini dilakukan Kejaksaan Agung setelah Johnny menjalani 3 kali pemeriksaan dalam kasus korupsi penyediaan menara pemancar atau BTS 4G. Sebelumnya, Johnny telah diperiksa pada 14 Februari dan 13 Maret 2023. Dari hasil pemeriksaan Kejagung, disimpulkan ada bukti bahwa Johnny diduga terlibat dalam peristiwa tindak korupsi proyek penyediaan menara pemancar BTS 4G 1 hingga 5. Nama Johnny G. Plate pertama kali terseret melalui keterlibatan adiknya, Gregorius G. Plate. Kejaksaan menyebut Gregorius telah mengembalikan uang senilai 543 juta rupiah kepada penyidik. Uang diduga berasal dari proyek penyediaan BTS Kominfo. Sebelumnya, Johnny menjadi saksi dalam kasus yang menjerat Direktur Utama Bakti Kominfo, Anang Latif. Namun kemudian, status Johnny dinaikkan menjadi tersangka terkait pengguna anggaran dan menteri. Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan BPKP memperkirakan kerugian negara dalam kasus ini mencapai 8 triliun lebih. Penghitungan BPKP ini dilakukan berdasarkan hasil audit, verifikasi, dan observasi fisik di lokasi, juga meminta pendapat para ahli. Dalam sidang perdana, jaksa mengungkap aliran dana yang mengalir ke mantan pejabat Kominfo dan beberapa pihak terkait. Tim TV One mengabarkan. Bagaimana jalannya sidang vonis mantan Menkominfo Johnny G. Plate? Ya, selengkapnya pemirsa akan disampaikan oleh rekan kami ada Kurnia Amal di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Amal, silakan dengan laporan Anda seperti apa berlangsungnya persidangan hari ini. Baik, selamat petang Tisa Andro dan juga pemirsa TV One dimanapun Anda berada. Betul sekali, beberapa saat lalu sidang tuntutan atau sidang vonis dari kasus dugaan tindak pidana korupsi BTS Kominfo. Kali ini dihadirkan 3 terdakwa. 3 terdakwa tersebut merupakan salah satunya mantan Menkominfo Johnny G. Plate dan juga 2 terdakwa lainnya yakni adalah Ahmad Latif dan juga 1 terdakwa lainnya Yohan Suryanto. Di mana adapun agenda sidang pada hari ini dimulai tadi pada pukul 10.30 waktu Indonesia bagian Barat dan baru selesai dibacakan putusan vonisnya ini pada sekitar pada pukul 4 waktu Indonesia bagian Barat. Adapun pada hari ini hakim memvonis Johnny G. Plate dituntut 15 tahun penjara dan harus membayar denda sebesar 15,5 miliar. Adapun terdakwa kedua yakni Anang Ahmad Latif yakni dituntut awalnya 18 tahun penjara dengan denda 1 miliar dan uang pengganti sebesar 5 miliar dan biaya persidangan sebesar Rp5.000. Dan memang untuk vonis dari hakim ketua ini tidak ada perubahan dari yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum yakni sama dengan 18 tahun dan juga denda sebesar 5 miliar rupiah. Sementara untuk terdakwa lainnya yakni adalah Yohan Suryanto dapat kami informasikan awal mulanya dituntut oleh jaksa penuntut umum selama 6 tahun kurungan penjara dengan denda sekitar 250 juta rupiah dan menurut keputusan dari hakim ketua di mana terdakwa dari Yohan Suryanto ini didakwa divonis 5 tahun dan denda pengganti sebesar 400 juta rupiah. Tadi berdasarkan pantauan persidangan yang dimulai sekitar pada pukul 10.30 waktu Indonesia bagian Barat, dari hakim ketua tadi juga telah membacakan fakta-fakta persidangan dan juga hal-hal apa saja yang meringankan dan juga memberatkan dari para ketiga terdakwa ini, diantaranya dari Johnny G. Plate di mana hakim ketua menegaskan
hal-hal yang meringankan Johnny G. Plate diantaranya adalah terdakwa sangat sopan atau selama proses persidangan dan juga terdakwa ini sebagai kepala rumah tangga, dan tadi dari Hakim Ketua juga menegaskan bahwasannya hal-hal yang meringankan dari Johnny G. Plate adalah uang yang diterima sebagaimana pengakuannya digunakan untuk bantuan sosial di salah satu wilayah timur Indonesia. Dan untuk hal-hal yang memberatkan dari Johnny G. Plate tadi juga disebutkan dalam proses persidangan, yakni adalah tindakan terdakwa ini dinilai membantu program pemerintah dalam pemberantasan korupsi. Ya, Andro dan juga Tisa, demikian laporan saya langsung dari Pengadilan Negeri Tipikor Jakarta Pusat. Kembali ke Anda di studio. Mengabarkan langsung dari Pengadilan Tipikor Jakarta. Terima kasih.